Mana nih? Sama gitu ya dengan titik ini dia ada sekadran di bagian kanan ini gitu ya. Jadi nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif, kemudian nilai Z1-nya juga positif. Nah, kalau misalnya di sini kita ketahui nilai di sini adalah min 4 gitu ya, maka posisinya ada di bagian bawah sini titik, gitu ya. Jadi kebalikan dari titik P ini, gitu ya. Kalau misalnya ini Q lah gitu ya. Jadi nilai Q ini kebalikan dari titik. Nah, jadi jangan ketukar-tukar Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah nilai X, di sini nilai Y, dan di sini adalah nilai Z-nya. Oke, ini notasi vektor, so nggak jangan dipakai. Oke, kita masuk ke komponen. Sampai tadi ada pertanyaan? Ibu? Nggak ada? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Masih muda ya? Oke, sekarang kita masuk ke komponen vektor. So, ini udah mulai detail gitu ya Bapak Ibu ya. So, kalau di sini Bapak Ibu lihat gambar gitu ya. Jadi ini menunjukkan koordinat kartesian ya. Nah, pertanyaan saya ada ya pertama, karena nggak ada yang nanya ya. Koordinat kartesian ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Cartesian system. Anybody know Cartesian system? Ini orang sipil semua kan? Pasti sering lihat peta. Cartesiannya apa sih? Apa Cartesian? Mas Akbar, apa Cartesian Mas Akbar? Saya jelasin sih, Pak. Gimana? Jelasin. Nggak, nggak bisa jelasin. Oke. Ini ada Mbak Sela, Mbak Sela. Cartesian system apa nih? Gimana? Pada lupa ya. Jadi Bapak Ibu, Cartesian system ini adalah koordinat sistem yang menunjukkan bahwa kita penganut bumi itu adalah datar, ya. Jadi kita penganut bumi datar nih, semua bumi bentuknya datar gitu ya, bentuknya kotak gitu ya. Ini kita sebut dengan Cartesian system. Nah, makanya inilah kita sebut dengan sistem Cartesian. Kalau misalnya spherical, kita akan menjadi penganut bahwa bumi itu bentuknya adalah bulat gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan spherical coordinate system. Nah, biasanya kalau spherical kita akan tunjukkan dalam bentuk derajat gitu ya. Ya, yang mana mau dipakai gitu ya. Sebenarnya ya kedua-duanya benar gitu ya, tergantung penggunaan fungsinya itu kita mau di mana. Nah, kalau misalnya Cartesian, maka ya di sini posisinya dia akan tegak gitu. Nggak ada miring-miring gitu, tapi pada kondisi nyatanya realnya ya spherical system gitu ya, bahwa bumi ini bulat ya Bapak Ibu ya. Ya atau apalah gitu ya. Tapi intinya dia nggak datar ya. Ya cuma Cartesian ini menganggap semuanya menjadi bentuknya datar ya. Jadi nilai X, Y, dan Z ini dia akan saling tegak lurus gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kita sebut dengan Cartesian system. Oke, jadi di sini kita lihat nilai X, Y, Z berdasarkan Cartesian system yang artinya saling tegak gitu ya. Ini X-nya tegak, Y-nya tegak, Z-nya tegak gitu ya. Seperti yang Bapak bisa Ibu lihat di gambar 165. Kemudian di sini kita ada dua titik gitu ya. Ada titik P, kemudian ada titik Q. Kemudian di sini kita lihat ada namanya vektornya gitu ya di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat gitu ya di vektor ini, yang gambar ini, menurut Bapak Ibu yang inisial mana, yang terminal mana? Inisial titiknya apa? Inisial titik P. P, Pak. Betul. Ya, Terminal ini titik Q. inisial, yang terminal adalah titik Q gitu ya. Iya. Nah, ini adalah vektornya. Jadi vektor dari P menuju Q gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita udah punya nih vektor P menuju Q gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai komponen dari vektor P dan Q ini? Sorry, dari vektor P ke Q, nilai komponennya berapa? Nah, ini akan menjadi pertanyaannya.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, P itu punya titik koordinat. Titik koordinatnya adalah X1, Y1, dan Z1. Sedangkan yang Q-nya terminalnya itu punya koordinat juga. Titik koordinatnya adalah X2, Y2, dan Z2. Lalu pertanyaannya adalah berapa koordinat untuk P ke Q, ya kan? Nah, koordinat dari P ke Q gitu ya, ini kita jelaskan secara persamaan matematika, itu adalah A1, A2, dan A3. Di mana nilai A1 ini adalah berdasarkan pengurangan dari titik Q dikurang dengan titik P, gitu. Jadi kalau misalnya kita bergerak dari P ke Q, maka nilai koordinat terhadap vektor tersebut atau yang kita sebut dengan komponen vektornya, gitu ya, ini kita panggil komponen vektor, itu adalah masing-masing nilai ini, nilai, koordinatnya gitu ya, dikurangi gitu ya, untuk Q dikurangi dengan nilai pada P, gitu ya. Nah, jadi kita punya nih, Q itu nilainya berapa? X2 ya kan, Y2, kemudian Z2, ya. Ini dikurangi dengan nilai yang P, X1, sorry, Y2, Y2, Y1, sorry. X1, kemudian di sini adalah Y1, yang di sini adalah Z1. Dan inilah nilai komponen vektor P ke Q. Ya, jadi nilainya menjadi A1. Jadi A1 itu adalah A2 dikurang, sorry, X2 dikurang X1. Sedangkan A2 ini adalah Y2 dikurang Y1 dan A3 ini adalah sama dengan Z2 dikurang Z1. Nah, ini kita sebut dengan komponen pada vektor. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya lihat di gambar ini, nilai A1 ini ada yang mana gitu ya. Jadi A1 adalah bagian dari sini ke sini. Ini kita sebut dengan A1. Gitu. Jadi ini titik P, X-nya kan ya, X-nya di sini, kemudian titik X-nya di sini, ya, komponennya adalah ini. Jadi nilai Q dikurang dengan nilai P. Nah, sedangkan nilai A2, A2 adalah bagian yang di sini, gitu ya. Jadi nilai P ini kita turunin, kemudian kita turun gitu ya, kemudian kita geser ke atas, oke, kemudian nilai Q kita turunkan, kita geser ke atas. Nah, komponennya yang bagian kedua yang Y ini adalah A2 ini. Dan sedangkan yang A3 ini adalah komponen yang Z gitu ya, di sini Q-nya ke samping, ini P-nya ke samping. Nah, pengurangan antara ini kita sebut dengan A3. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menentukan nilai panjang vektor tersebut dari P ke Q? Nah, maka nilai panjangnya persamaannya adalah akar ya A1 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, ini adalah panjang. Ya. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Nah, kita coba ya hitung-hitung ya. Ada contoh soal ya. Dan di sini ada contoh, Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini ada penyelesaian. Jadi biasanya kelas saya itu kita wajib ngerjain gitu ya. Jadi nanti batas waktu mengerjakannya itu sampai jam 12 malam, Bapak Ibu. Ini sama wajib dikumpulkan. Jadi semua hal yang saya minta untuk dikerjakan, Bapak Ibu wajib dikerjakan. Di kertas dan ditulis tangan ya, Bapak Ibu ya. Terakhir dikumpulkannya adalah jam 12 malam. Jam 2. Nanti saya buka di Big ya. Oke, ini contoh soal. Saya punya inisial poin, titik P, gitu ya. Titik P-nya ini adalah 4,0,2. Kemudian saya punya terminal poin Q, ini adalah 6,1,2, gitu ya. Nah, berarti vektornya bergerak dari P menuju Q, gitu ya, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai komponen untuk vektor P ke Q, gitu ya. Pertanyaannya komponennya. Komponennya berapa nih? Maka kita akan menghitungnya adalah nilai Q dikurang dengan P, gitu ya. Jadi di sini menjadi Q dikurang P. Nah, kita tahu kan Q-nya ya nilainya adalah 6 min 1, kemudian 2, ini dikurang dengan nilai P, ya sama gitu masing-masing. 6 dikurang sama 4 gitu ya. Yang X sama yang X, yang Y sama yang Y, kemudian yang Z dengan yang Z, gitu ya. Jadi 6 dikurang 4, kemudian negatif 1 dikurang 0, kemudian 2 dikurang dengan 2, ya. Maka komponennya A1 ini sama dengan berapa? 2 ya. Kemudian A2 ini sama dengan negatif 1, kemudian yang A3 ini sama dengan 0.
Nah, ini kita sebut dengan komponen vektor P ke Q, gitu. Nah, kemudian kalau kita udah punya komponennya, kita bisa hitung panjangnya, gitu. Jadi berapa nih panjang vektor P ke Q ini, ya. Kita hitung dengan menggunakan bilangan mutlak ini, ya. Makanya sama dengan akar 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, kemudian ditambah 0 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar berapa? 4 tambah 1 ya, akar 5, ya. Nah, jadi panjang vektornya ini adalah akar 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa semuanya? Halo, Bisa, Pak, bisa. Sama. saya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 1. Nah, saya punya komponen, komponennya itu adalah V1, V2, dan V3 untuk vektor V, gitu ya. Nah, vektor V ini dibentuk dari inisial poinnya P, gitu ya. Kemudian endpoint-nya adalah Q, gitu ya. Jadi ini P menuju Q, ya. Nah, ini kita sebut dengan vektor V, gitu ya. Nah, di sini vektor V-nya ini kita tahu komponennya, gitu ya. Jadi misalnya kita punya komponen untuk V ini adalah 3, negatif 1 dan 0. 3, negatif 1, sama 0. V-nya kita punya. Kemudian kita juga punya P. P-nya itu adalah 4,6,0, gitu ya. Yang nggak kita punya itu adalah Q, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa nilai komponen pada bagian Q ini? Koordinatnya berapa titik Q ini? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah berapa nilai panjang dari vektor V ini? Bisa dipahami? Kalau bisa coba dikerjakan, ada waktu sekitar 5 menit ya. Hmm.
Aldo kayaknya udah beres nih. Pak mau jawab, Aldo, berapa nilai Q-nya nih? Nilai Q-nya 7,5,0. 7, 5, sama 0. 0. Oke, yang lain setuju? Tuh. Coba. Setuju, Pak. Wah, tumben pada setuju nih. Sesat ini Pak Aldo, jangan percaya. Betul ya, 7, 5, sama 0. Dapat dari mana 7, 5, sama 0? Jadinya kan Tinggal dijumlah aja. Q dikurang P ya, Ya. sama Iya, dengan V ya. Jadi betul. kalau misalnya kita V-nya yang udah ada, yang nggak ada itu adalah laki, berarti P-nya pindah ke sini ya. Jadinya Q sama dengan V ditambah dengan P. Jadinya apa tadi? 3 ditambah 4 ya, 3 tambah 4, 7, 6 ditambah negatif 1, 5, 0 ditambah 0, Nah, 0. Oke, good. Betul ya. Kemudian berapa panjangnya nih? Nah, yang lain nih, Mas Iqbal. Udah nyalain ini dia. akar 10, Pak. Akar 10, Pak. Wah, nama Iqbal ada 2 ya? Nyata sih. Oke, jadinya akar 10 ya. Akar 10 dari mana nih? Akar 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Oke. That's good. 9 tambah 1 ya. Oke. Betul ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Gampang kan ya? Oke. Kemudian ya kita masuk ke sifat vektor. Gimana ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, jadi vektor ini punya beberapa sifat ya Bapak Ibu ya. Nanti ya ini akan berguna ya. Pertama adalah komutatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya vektor U ditambah V gitu ya, ini sama dengan V ditambah U gitu ya. Sama juga U tambah V tambah W ini akan sama dengan U tambah V tambah W ya. Kemudian vektor nol U ditambah nol pasti nol ditambah U gitu ya, sama aja. Atau sama dengan U gitu ya. Kalau ini sifat-sifat vektor hampir sama, mirip gitu ya, kayak misalnya penjumlahan biasa lah ya, Bapak Ibu ya. Kayaknya saya skip dulu ya. Oke. Nah, tadi saya udah sedikit gitu ya menunjukkan sifat vektor bahwa, penjumlahan vektor A ditambah B gitu ya, itu akan menjadi ya akan sama aja gitu ya vektor B ditambah vektor A gitu ya. Atau misalnya di sini kita punya, penjumlahan untuk vektor A ditambah B, maka di sini akan menjadi vektor baru namanya vektor C,
itu misalnya sama dengan A ditambah dengan B, gitu ya. Ini kita sebut dengan vector addition, gitu ya. Jadi vektor ini bisa dijumlahkan, kemudian vektor juga bisa dikali dengan nilai skalar, gitu ya. Nah, ini akan sering kita gunakan nanti, untuk menentukan nilai arah vektor ini ketika dijumlahkan jadi seperti apa, gitu ya. Nah, ini paling sering gitu digunakan pada aritmatik, gitu ya. Nah, pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah kalian dengan skalar, gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya vektor A, gitu ya, ini adalah variabelnya. Jadi ini posisi vektornya ya, serta misalnya kita sebut dengan komponen tadi, ini komponen. Ini misalnya kita punya komponen vektor A ditambah dengan komponen vektor B, maka kita akan lahir menjadi vektor C, gitu ya. Dan nilai vektor C ini, komponennya ini adalah penjumlahan masing-masing komponen untuk vektor A dan vektor B, ya. Jadi untuk vektor C ini, komponennya ini adalah A1 ditambah B1, gitu ya, kemudian A2 ditambah B2, jadi ya sama-sama gitu ya, X dengan X, Y dengan Y, kemudian Z dengan Z, ya. Nah, ini kita sebut dengan penjumlahan pada dua vektor ini. Jadi A ditambah B, maka dia akan jadi vektor C. Nah, di mana sama gitu ya, inisialnya dimulai dari bagian A ini. Kemudian ujungnya akan berakhir pada bagian B di sini. Nah, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saya. Oke, berikutnya itu adalah aplikasinya gitu ya di dalam bidang sipil. Nah, mungkin di sipil sering lihat ya Bapak Ibu ya tegangan pada kabel gitu ya. Ya simpelnya seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai tegangan pada kabel gitu ya, nah kita akan menggunakan penjumlahan antara dua vektor tersebut tadi gitu ya. Jadi untuk mencari nilai resultan gayanya. Nah, biasanya di sipil kita akan menentukan kan nanti si kabel ini harus kuatnya berapa nih untuk menahan lampu gitu ya, atau menahan beban gitu ya. Nah, ini adalah case paling simpel ketika kita aplikasikan vektor di dalam bidang teknik sipil gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini saya punya dua vektor gitu ya, ada vektor A dan vektor B gitu ya. Nah, ini vektor A ya, dan yang ini vektor B. Nah, kita ingin tahu nih, resultannya itu berapa gabungan antara vektor A dan vektor B. Ya, supaya kita bisa menentukan desain di sini itu harus berapa sih supaya bisa menahan beban yang diberikan pada resultan gaya ini, gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai resultan ini, maka kita bisa menjumlahkan antara A sama B ini. Ya, jadi vektor A-nya berapa nilainya, kemudian vektor B-nya berapa. Nah, ini gabungan keduanya akan membentuk yang namanya vektor C resultan ini. Ya, jadi yang B ini digeser seperti itu ya. Sini. Nah, jadi dia saling menutup kan ya Bapak Ibu ya. Jadi A ditambah B, maka ini akan menjadi nilai vektor C-nya. Nah, ini case sederhananya ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga di dalam penjumlahan gitu ya, dia punya sifat seperti ini. Pertama adalah komutatif gitu ya Bapak Ibu. Jadi A ditambah B ini akan sama dengan B ditambah A. Ya, jadi kita mau putar-putar juga sama aja gitu Bapak Ibu ya. A ditambah B, maka nanti juga ini akan sama dengan B ditambah A. Ya. Jadi kalau B tambah A berarti di sini berubah gitu ya dari titiknya ke sini, kemudian A-nya ke sini ya panjang C-nya juga sama ya. Nilainya akan sama. Atau misalnya U ditambah V ditambah W ini akan sama dengan U ditambah kurung gitu ya V ditambah W ya. Untuk kasus yang digambar ini. Ini kita sebut dengan asosiatif ya. Jadi hasilnya juga pasti akan sama aja gitu ya, akan menunjukkan vektor yang bagian di atas ini. U tambah V tambah W. Misalnya contoh kita U tambah V gitu ya, ini kan U ya. Ini bagian U, ya ini bagian V gitu ya, ini ditambah akan menjadi vektor yang di sini ya. Jadinya U ditambah V. Nah, kalau misalnya ditambah ada W lagi gitu ya. Jadi di sini ada W-nya ke atas ini gitu ya. Nah, ini akan menjadi bagian dari vektornya. U ditambah V ditambah W. Sama gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu mau V tambah W dulu gitu ya, yang ditentukan ditambah U juga nanti hasilnya dia akan sama. Ya. Nah, kalau misalnya ditambah nol ya pasti nilainya adalah nol. Ya. Kalau misalnya dia saling mengurangi maka hasilnya adalah nol. Nah, ini adalah basic properties dari penjumlahan pada vektor. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Gampang ya? Oke, nggak ada. Masukin punya mahasiswa saya nih, nggak ada yang nanya. Nah, kalau ada senyum-senyum aja deh.
Ada pertanyaan, Pak Aldo ada pertanyaan? Enggak, Ini sama atau gimana nih? Paham kan nih? antara paham dan tidak paham sih. Atau saya kecepatan? Pak Adi gimana Pak Adi? Yang slide sebelumnya ini agak kecepatan. Saya kecepatan ya? Yang slide Oke, nanti sebelumnya. mungkin belum ini ya. Oke. Nah, sebenarnya ini penjumlahan biasa sih, tapi nanti mungkin sorry. Baca saya banget. Suara saya kedengeran? Halo? Nggak Dengar. dengar, Pak. Iya, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Nggak dengar, Iya, Pak. Pak. Oke. Nanti mungkin lebih enak dengan contoh soal ya, Pak Ibu ya. Ada nggak ya contoh soalnya? Oke. Nah, ini misalnya contohnya ya. Gimana ya? Nah, misalnya saya punya koordinat gitu Bapak Ibu ya. Ya simpelnya gitu ya. Saya punya titik A. Titik A ini adalah 4, 0, sama 1 gitu ya. Kemudian saya punya titik B, 2, -5 sama 1/3 gitu ya. Nah, kita mau menentukan nih gitu ya, berapa sih penjumlahan antara A ditambah dengan B gitu ya. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan gitu untuk addition pada suatu vektor, jadi ya kita tinggal directly aja gitu menambahkan jadi 4 ditambah 2 gitu ya. Kemudian 0 dikurang -5, kemudian 1 ditambah 1/3 ya. Nah, jadi penjumlahannya adalah vektornya ini. Nah, cuma memang di sini nggak kelihatan gitu ya gambarnya gitu ya, nggak ada. Nah, sama gitu ya kalau misalnya, kita pingin mengurangi A dan B gitu ya, ya saling mengurangi, ya udah berarti nanti kita tinggal directly 4 dikurang 2 gitu ya, 0 dikurang 5 gitu ya, kemudian 1 dikurang 1/3. Nah, mungkin nanti yang agak berbeda itu kalau misalnya udah ada skalar gitu ya, skalar itu ada perkalian Bapak Ibu. Jadi bentuknya ada perkalian 2 ini. Nah, simpelnya seperti ini untuk skalar gitu ya. Jadi dia hanya kayak perkalian aja Bapak Ibu, kayak perkalian biasa gitu ya. Jadi kita akan mengalihkan nilai komponen dengan skalarnya. Misalnya seperti ini, saya punya vektor A gitu ya, ini vektor A ya, yang digambar ini. Kemudian saya kalikan dengan skalar gitu, skalarnya adalah misalnya 2 gitu ya. Maka di sini akan menjadi 2A. Nah, jadi panjang vektor ini ditambah gitu, dikali 2. Kalau 3A berarti ada 3 ini, ya, jadi panjangnya sampai sini, 3A itu. Sorry ya kalau miring-miring. Nah, ini kita sebut dengan skalar. Nah, lalu bagaimana dengan nilai komponen yang ada pada vektor tersebut gitu ya. Komponennya juga sama gitu, jadi komponennya kita tinggal kalikan dengan skalarnya gitu. Jadi contoh misalnya saya punya, garis vektor seperti ini misalnya. Komponennya adalah misalnya 2,1,2 ya. Kemudian saya kalikan dengan skalar gitu, skalarnya misalnya adalah 4 gitu ya. Maka vektornya akan tambah panjang 4 kali lipat kan ya. Nah, vektor akan panjang 4 kali lipat. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai komponen ini gitu. Nah, komponennya udah berubah kan ya Bapak Ibu ya, bukan 212 lagi kan. Berubah dia akan menjadi ya komponen awal ini dikali dengan 4 gitu. Nah, jadi komponen di sini akan menjadi 8, kemudian di sini menjadi 4, di sini jadi 8. Nah, ini komponen baru vektornya. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Gimana? Paham. Saya? Oke. Nah, ini untuk skalar ya Bapak Ibu ya. Nah, kita balik lagi ke sini gitu ya. Berikutnya misalnya, contohnya adalah saya punya A gitu ya. A ini adalah 2, kemudian yang ini ya, -1, kemudian 0. Kemudian saya punya B, B ini adalah -4, 2,5 gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini yang sebelah kanan ini terkadang gitu ya, ketika kita menuliskan vektor, koordinat X ini biasanya kita tulis dalam bentuk I
gitu ya. Sedangkan untuk koordinat Y-nya kita tulis J, sedangkan kalau misalnya untuk Z-nya ini kita tulis dengan K. Nah, cuma yang ini kita abaikan dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini kita lihat dulu di sini. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah nilai untuk yang 14 saja Bapak Ibu ya. Untuk A ditambah dengan 2B gitu. Nah, berarti nilai A ini adalah 2 negatif 1 sama 0 gitu ya. Ditambah dengan 2B gitu. Berarti yang B-nya harus kita kali 2 dulu gitu ya. Jadinya ini adalah negatif 8, kemudian 4, kemudian 10. 10. Jadi kalau misalnya dijumlah jadi berapa nih? Negatif 6, 6, 3, kemudian 3, kemudian 10. Nah, coba kita bandingkan dengan yang di sini. Gitu. 2B ditambah A. Gitu ya, berarti si B-nya kita kali dulu 2 gitu ya. Nah, berarti yang ini kita kali dulu 2. Nah, pasti sama aja kan ya, kayak ditukar aja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ini dulu ditulis di sebelah sini, baru yang ini kita tulis di sebelah kanan gitu ya. Jadinya di sini negatif 8, 4 sama 10, sedangkan yang di sininya menjadi 2, negatif 1, 0. Nah, maka nanti hasilnya akan sama aja gitu ya, negatif 6, 3, dan 10. Nah, ini ingin menunjukkan nilai bentuk yang ini, perkalaan ini. Ya. Jadi, ya kita mau nulis misalnya C ditambah K dikali A gitu ya, atau misalnya mau bentuk, CA gitu ya, ditambah B ini pasti akan sama dengan misalnya ya B ditambah dengan CA gitu ya. Nah, inilah sifat-sifat, skalar pada bentuk vektor gitu ya. Ya sebenarnya ini, masih mirip lah ya kayak perhitungan biasa gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada tugasnya nih. Ini latihan ke-2 gitu ya. Banyak ya titiknya ya? Oke, di sini saya punya 3 titik gitu ya. Saya punya titik P, punya titik Q, punya titik R gitu ya. Nah, di sini diminta untuk menentukan A gitu ya. Berapakah nilai komponennya gitu ya. Kalau misalnya salah dijumlahkan, komponennya aja gitu ya, yang A aja, yang B-nya nggak usah gitu ya. Jadi hanya yang A-nya aja. Contoh misalnya gitu ya, saya punya PQ ditambah dengan PR gitu ya. Nah, PQ berarti vektor P ke Q gitu ya. Ini berarti Q dikurang dengan P ya. Q dikurang dengan P berarti di sini adalah 0. Kemudian 0 lagi. Berapa? 2 ya? 1 dikurang 1 positif ya, 2. Kemudian 5 dikurang 3 berapa? 2 ya. Ditambah dengan P ke R berarti ini adalah R dikurang P. Ya kan? Berarti min 3 dikurang dengan min 1 sama dengan berapa? 4. Min 4. Min 2. Jadinya min 2. Betul. Kemudian 7 Kurangi 3, 4. 4. Maka ini akan menjadi nilainya 0, 6. ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu hitung yang sisanya nih. Ini berapa nih? Ini soal nomor 2 ya, Bapak Ibu ya. Berapa menit? 3 menit lah ya. Sampai 8.25. Bentar ya Bapak Ibu ya.
Berapa nih jawabannya? Hmm. Yang pertama siapa nih? Mas Farhan, berapa Mas Farhan? Yang ini? Yang nomor 2 itu 4,2. 4, berapa? Min 2. Oke, yang lain? Sama? Sama, Pak. Sama ya, setuju ya? Oke. Yang nomor 3 berapa? Mas Noval Adi? Berapa Mas? Yang nomor 3 8, 8, min 4. min 4 berarti ya. Berarti ya sama kayak misalnya kondisinya di sini 2 gitu ya. Dikali dengan PQ dikurang PR ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi PQ dikurang PR nilainya adalah 4, negatif 2. Kalau misalnya kita kali 2 akan berubah menjadi 8, min 4. Semua sama nilainya? Sama, Pak. Oke, that's good ya. Oke, rupanya bahannya sudah habis ya. Nah, ini PR-nya ya Bapak Ibu ya. Soalnya PR dari saya. Jadi ini PR pertama ada vektor P ke Q gitu ya, kemudian ada inisial poin P, kemudian terminal poinnya adalah Q. Nah, coba dihitung nanti komponennya berapa. Komponennya aja langsung gitu ya. Yang A aja. Yang B nggak usah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Kayaknya yang ini contoh ya. Ini contoh berarti soalnya ini. Ada 78 sama 79. Oke. Coba yang 13 saya masih ada waktu nih setengah jam. Nanti mungkin saya sambil absen ya Bapak Ibu ya. Jadi coba yang nomor 13. Jadi misal di sini kita punya vektor V. Dia mulainya dari P, kemudian terminalnya adalah Q gitu ya. Ini P, kemudian ini Q. Ini adalah vektor V gitu ya. Yang P nilainya adalah 1,0 gitu ya. Kemudian terminal point Q-nya that is on the y-axis and above the initial point. Nah, si Q ini dia harus nyentuh Y gitu ya. Berarti si Y-nya harus ada nilai. Kemudian nilainya itu harus ada di atas initial point posisi titiknya gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan berapakah nilai koordinat titik Q gitu ya. Jadi ini Q-nya ini berapa nih? Koordinatnya kalau misalnya kita tahu bahwa vektor V ini panjangnya adalah akar 5 gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ini vektor ini panjangnya akar 5. Nah, tentukan nilai Q ini berapa ya. Berarti ini soal ketiga. Nah, coba dikerjakan ya. Saya sambil absen ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar. Adi Indrianto ada? Hadir, Pak. Oh ya Pak Adi ada ya. Oke. Akbar Syaputra? Nggak ada. Aldo Fariska Albar? Biar, Pak. Aldo ada ya. Oke. Ashraf Kusumajaya? Hadir, Pak. Oke. Bintang Gumilang? Hadir, Pak. Oke. Mbak Desira ada. Dewi Amalia Pertiwi? Hadir, Pak. Mbak Dewi? Ada ya. Kemudian Every? Dwi Hadir, Pak. Mehita? Ya, hadir, Pak. Oke. Nah, kemudian Eka Deavina? Deavani, sorry. Eka Deavani ada?
Emilia Ontriani, Hadir, Pak. Enda Nasroh, ini saya dipanggil belum ya? Esra Nur Cahaya tadi udah ya? Hadir, Pak. Oke. Fajrin Aprilianto, nggak ada. Farhan Ramadhani, Hadir, Pak. kan ada ya? Hadir, Pak. Oke, Hadir. sip. Fatia Alia, Hadir, Pak. oke. Funika Niara, Hadir, Pak. Andi Wicaksono, Hadir, Pak. oke. Idam Khalid, Hadir, Pak. oke. Iqbar Alifa, Hadir, Pak. oke. Hadir. Indira Putri, Hadir, Pak. oke. Ismi Dratul Putri, Hadir, Pak. oke. Melva Aulia, Hadir. oke. Mirza Fidiani, Hadir, Pak. oke. Muhammad Angger Hidayatullah, Muhammad Angger, ngapain ya? Muhammad Ilham, Hadir, Pak. Muhammad Putra Amanullah, Muhammad Rian Renaldi, Hadir, Pak. Muhammad Zabri Ghaffari, Hadir, Pak. Nabila Nur Sabrina, Hadir, Nabila, Pak. Naufal Abdu, Hadir, Pak. Naufal Adi Widada, Hadir, Pak. Neneng Nuraini, Hadir, Pak. oke. Nur Syabani, Hadir, Pak. Nurul Jasmin, Hadir, Pak. Pria Teguh Imana, Hadir, Pak. Raffi Ardiavanza, Raffi, Reza Ismail, Hadir, Pak. Sadam Iqbal Mahendra, Hadir, Pak. Sela Levi Dilava, Hadir, Pak. Sauma Ramdhani, Hadir, Pak. Dian, Syifa Alivia, Hadir, Pak. dan Vincentius Farel. Hadir, Pak. Susah-susah nama kalian ya. Permisi, Pak. Yuk. Atas nama Muhammad Angger hadir, Pak. Tadi connecting. Mohon maaf. Siapa? Muhammad Angger Hidayatullah. Wah, Alfa nih kamu. Hadir, Pak. Tadi reconnecting. Tadi saya panggil, nggak jawab. Iya, reconnecting tadi. Ya udah nyanyi dulu nih. Oh, iya. Ya udah, Muhammad Angger coba jawab nih. Nomor 3, 13. Nomor 3, Pak. Ya nih, ini. Coba tadi. Saya coba. Oke. Udah lama-lama biar cepet pulang kita.
Apa guys? Mas Iqbal udah dapat? 3,1 Pak. 3,1. Salah, tenot. Hmm. Ingat nih, dibilang si 0,2 Pak. berapa? 0,2 Pak. 0,2 Pak. 0,2. Ini siapa jawab 0,2? Saya udah bingung yang mana ini kameranya. Siapa yang jawab? Mbak Emilia ya? Pak. Oke. Berapa Mbak Emilia? 0,2 Pak. 0,2. Oke, betul ya. Nah, Mbak Emilia kenapa bisa tahu X-nya 0? X-nya 0 itu didapatkan dari ini Pak, karena pertama itu kan titik I berada di sumbu Y. Jadinya dimisalkannya Q itu sama dengan 0,Y. Oke, Hmm, jadi di sininya 0 ya. Iya. Kemudian Terus vektor P-nya itu P sama dengan Q kurang P, jadinya sama dengan 0,Y dikurang 1,0. oke, Terus sama dengan min 1,Y. oke. Terus vektor V sama dengan akar dari min 1 kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Sama dengan akar dari 1 plus Y kuadrat. Oke. Untuk membuktikan sama dengan akar 5, maka akar 1 plus Y kuadrat sama dengan akar 5. Terus kedua ruasnya dikuadratkan, jadinya 1 plus Y kuadrat sama dengan 5. Y kuadrat sama dengan 4, akar dari 4 sama dengan 2. 2. Jadinya yang 0,Y itu sama dengan 0,2 Pak. Oke. Kan bisa juga nih, ketika misalnya gitu ya, kita menghitung nilai akar dari 4 ya. Ya. Nah, kondisi dari akar 4 ini, sebentar, dia tuh ada bisa 2 kemungkinan gitu ya, kondisinya tadi. Jadi di B ini ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan yang pertama adalah nilainya 2, kemungkinan pertama nilainya 2, yang kedua nilainya adalah negatif 2. Sama aja kan, negatif 2 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 4 kan ya? Bener gak? Jadi akar 4 ini kan bisa 2 atau bisa negatif 2 kan. Jadi dia ada 2 nilai gitu, plus min. Ketika kita menentukan nilai akar 4. Nah, sekarang tahu dari mana dia 2, bukan negatif 2? Initial point. Karena ada kata-kata above initial point, ya. Makanya nilainya adalah 2. Bisa dipahami? Kan dia 1,0 kan di sini ya. Berarti titiknya di sini Y-nya 0, ya. Nah, sini kita ada 2 pilihan nih, pilih yang X yang atas atau pilih yang X di bawah. Yang X positif kan, yang sini negatif kan. Jadi kita pilih yang atas, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Makasih ya Emilia ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? What do you think? Ini masih basic sekali Bapak Ibu ya. So, berikutnya sih lebih aneh lagi. Gimana? Bisa dipahami? Mas Adam tuh udah geser garuk-garuk kepala, jadi pusing kayaknya dia. Pusing, Mas? Pak sambil mengikuti. Oke. Jadi ini itulah paling bisa saya sampaikan ya untuk di awal-awal ya Bapak Ibu ya. Tadi PR jangan lupa dikerjakan, akhir dikumpulkan di hari Minggu ya. Paling itu dari saya. Sorry lah saya korupsi berapa menit nih? 19 menit. Udahlah ikhlasin aja ya. Paling itu dari saya, Pak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. So, ya saya senang sekali ya Bapak Ibu pada mau nyalain kamera nih. Biasanya kelas karyawan itu kelas paling sulit saya suruh nyalain kamera gitu ya. Jadi ya banyak dramanya lah. Ya walaupun belum semua yang nyalain gitu ya.
Tapi ya saya ya apresiasi lah dengan Bapak Ibu gitu ya mau koordinasi. Ya mau berkoordinasi gitu ya sama-sama kita nyalain kamera daripada saya ngajar hantu gitu. Biasanya saya udah kayak di kuburan Bapak Ibu. Jadi udah gelap aja gitu ya. Paling itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wah.